Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon izin Pak, perkenalkan diri. Bernama dia atas nama Andri Hafid, NIP 2442051, nomor urut 18. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi jangka pendek diterapkan dalam kondisi darurat. Strategi jangka pendek adalah tindakan cepat dan sementara yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat agar situasi dapat segera dikendalikan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Strategi ini biasanya diterapkan dalam waktu singkat, mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam setelah keadaan darurat terjadi. Dalam dunia pelayaran, kondisi darurat dapat berupa kebakaran, kebocoran kapal, tabrakan, ledakan, atau orang jatuh ke laut. Tujuan strategi jangka pendek. Tujuan utama strategi jangka pendek adalah menyelamatkan jiwa manusia, mengurangi kerusakan kapal dan peralatan, mencegah keadaan menjadi lebih berbahaya, menjaga keselamatan lingkungan laut, dan mengendalikan situasi sampai bantuan datang atau keadaan stabil. Langkah-langkah strategi jangka pendek dalam kondisi darurat. Yang pertama, identifikasi dan penilaian situasi. Langkah pertama adalah mengenali jenis keadaan darurat yang terjadi. Contohnya, apakah terjadi kebakaran atau kebocoran? Penilaian dilakukan dengan cepat agar tindakan yang diambil tepat sasaran. Contohnya, jika terjadi kebakaran di kamar mesin, kru harus segera mengetahui sumber api, jenis kebakaran, tingkat bahaya, dan peralatan yang harus digunakan. Yang kedua, mengaktifkan alarm darurat. Setelah keadaan darurat diketahui, alarm darurat harus segera dibunyikan agar seluruh awak kapal mengetahui adanya bahaya. Tujuan alarm: memberi peringatan kepada seluruh kru, mengumpulkan kru di tempat berkumpul atau master station, memulai prosedur darurat sesuai tugas masing-masing. Dan yang ketiga, melaksanakan tindakan cepat. Tindakan cepat dilakukan untuk mengendalikan keadaan. Contoh tindakan: yang pertama, kebakaran, menggunakan APAR, menutup ventilasi udara, mengisolasi area kebakaran, dan mengaktifkan sistem pemadam tetap. Yang kedua, kebocoran kapal, menutup pintu kedap air, menggunakan pompa darurat, dan menambal kebocoran sementara. Dan yang ketiga, orang jatuh ke laut, membunyikan alarm main overboard, melempar pelampung, mengawasi posisi korban, dan menurunkan sekoci jika diperlukan. Dan yang keempat, pembagian tugas kru. Setiap awak kapal memiliki tugas sesuai master list atau daftar tugas darurat. Contoh pembagian daftar tugas: yang pertama, tim pemadam kebakaran; yang kedua, tim komunikasi; ketiga, tim evakuasi; yang keempat, tim medis; dan yang kelima, tim pengaman mesin. Pembagian tugas membuat penanganan darurat lebih cepat dan teratur. Yang kelima, komunikasi darurat. Komunikasi sangat penting dalam keadaan darurat. Komunikasi dilakukan antar kru kapal, dengan kapten, dengan kapal lain, dan dengan pelabuhan atau pihak besar. Contoh mengirim sinyal: yang pertama, Mayday, bahaya sangat serius; yang kedua, Pan-Pan, keadaan mendesak; dan yang ketiga, Security, peringatan keselamatan; dan yang keenam, evakuasi jika diperlukan. Jika keadaan tidak dapat dikendalikan, maka dilakukan evakuasi. Tahapan evakuasi yang pertama adalah mengumpulkan kru dan penumpang. Yang kedua, menggunakan jaket pelampung. Yang ketiga, menurunkan sekoci atau rakit penolong. Dan yang keempat, meninggalkan kapal secara tertib. Evakuasi dilakukan berdasarkan perintah nahkoda. Yang ketujuh, pengendalian dan pemantauan situasi. Walaupun tindakan awal sudah dilakukan, kondisi tetap harus dipantau. Hal yang perlu dipantau adalah perkembangan api, stabilitas kapal, kondisi mesin, dan keselamatan kru. Tujuannya agar strategi dapat disesuaikan jika situasi berubah. Contoh penerapan strategi jangka pendek. Contoh pertama, kebakaran di kamar mesin. Strategi yang dilakukan adalah: yang pertama,
alarm kebakaran dibunyikan. Kedua, mesin dihentikan. Ketiga, ventilasi ditutup. Keempat, tim pemadam menuju lokasi. Yang kelima, APAR dan sistem CO2 digunakan. Yang keenam, area diisolasi. Dan yang ketujuh, komunikasi dengan kapten dilakukan. Tujuan mencegah api menyebar ke seluruh kapal. Contoh kedua, kebocoran akibat tabrakan. Strategi yang pertama, menutup pintu kedap air. Kedua, menghidupkan pompa bilga. Ketiga, menambal kebocoran sementara. Keempat, mengurangi muatan di area bocor. Dan yang kelima, menghubungi bantuan. Tujuan menjaga kapal tetap terapung. Ciri-ciri strategi jangka pendek dilakukan dengan cepat, bersifat sementara, fokus pada keselamatan, mengurangi dampak kerusakan, dan yang terakhir menggunakan sumber daya yang tersedia. Kesimpulan dari penjelasan saya, strategi jangka pendek dalam kondisi darurat merupakan tindakan cepat untuk mengendalikan situasi berbahaya agar tindakan tidak semakin parah. Strategi ini meliputi identifikasi keadaan darurat, aktivasi alarm, tindakan penanganan awal, pembagian tugas kru, komunikasi, hingga evakuasi jika diperlukan. Dengan penerapan strategi yang tepat, keselamatan awak kapal dan lingkungan dapat lebih terjamin. Mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih.